hari ini saya bertugas untuk menginformasikan seluruh rangkaian, jika kelihatan di kamera, ini adalah seluruh rangkaian dari Melia Botanicoplas. Melia Botanicoplas terdiri dari total 13, 13-nya itu sudah termasuk dengan hydrating facial gel ya. Jadi di dalam Melia Botanicoplas itu terdiri dari berbagai rangkaian produk yang bisa digunakan berbagai jenis kulit dan bisa digunakan untuk solusi permasalahan kulit yang mungkin dialami oleh banyak masyarakat di luar sana. Masalah apa saja yang bisa ditangani? Yang pertama sudah pasti untuk mencerahkan, untuk mengencangkan, untuk anti-aging, untuk menghidrasi kulit, ada juga untuk perawatan mata, untuk kulit yang sensitif yang mungkin selama ini kayaknya pakai produk skincare apa aja itu kayaknya kulitnya langsung merah, kurang cocok. Ini juga merupakan satu solusi skincare terbaik. Bisa juga untuk jerawat, lingkar mata hitam, saya yakin menjadi satu problem yang cukup menyebalkan ya, bukan cuma mata panda tapi juga puffy eyes ataupun kantong mata sedikit membesar ataupun kantong matanya lebih besar. Lalu ada juga untuk masalah yang saya yakin menjadi pertanyaan semua orang dari tadi, yaitu masalah pigmentasi ataupun flek wajah ya. Dengan maraknya beberapa tahun belakangan ini klinik-klinik kecantikan yang ada di berbagai kota membuat masalah pigmentasi bukan hanya menjadi satu masalah yang dialami oleh masyarakat di kota-kota besar saja. Ya, apalagi dengan banyaknya rangkaian produk yang sekarang marak di berbagai platform penjualan yang katanya krim Snow White lah, yang dalam waktu 3 hari langsung membuat putih dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab makin banyaknya masyarakat dari kota sampai pelosok-pelosok mengalami satu masalah yang sama, yaitu masalah pigmentasi. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu rangkaian produk dari Melia Botanicoplas, dan nanti setelah selesai saya akan mendemokan sedikit bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, di dalam Melia Botanicoplas kita terdiri dari 3 jenis cleanser yang berbeda, 3 jenis sabun yang berbeda. Sabun pembersih wajah yang pertama adalah namanya Gentle Milk Cleanser. Gentle Milk Cleanser ini adalah satu bahan cleanser yang menggunakan white chamomile, makanya kalau dilihat dia warnanya putih. Tekstur dari Gentle Milk Cleanser ini tidak berbusa sama sekali, jadi ini sangat cocok untuk digunakan untuk mereka yang memiliki kondisi kulit kering, mereka yang memiliki kondisi kulit normal. Bahkan untuk mereka yang punya masalah kulit sensitif pun itu bisa menggunakan Gentle Milk Cleanser. Bagaimana cara penggunaan Gentle Milk Cleanser adalah di pagi hari cukup gunakan 1 pump saja. Dan di malam hari gunakan 2 pump ya. Jadi seperti tadi yang sempat Bu Yusti katakan, Botanical Skincare Series dengan Botanico Skincare Series adalah satu skincare yang bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Karena bahan yang sangat konsentrat yang betul-betul dari alam dimasukkan ke dalam satu botol ini, sehingga membuat penggunaan dari setiap rangkaian produk ini tidak perlu menggunakan sampai dosisnya terlalu banyak ataupun takarannya terlalu banyak. Jadi cukup di pagi hari 1 pump dan di malam hari 2 pump itu sudah cukup untuk membersihkan wajah. Ya, jadi untuk yang punya kondisi kulitnya kering, kulitnya normal ataupun kulitnya sensitif itu bisa menggunakan Gentle Milk Cleanser. Nah, selanjutnya yang kedua yang dimiliki oleh Melia Botanicoplas adalah Pore Refining Facial Cleanser. Pore Refining Facial Cleanser ini adalah dia teksturnya sedikit berbusa dan agak sedikit gel ya. Dan kalau kita lihat di kalau setelah kita lihat, mungkin bisa kamera didekatkan. Kalau kita lihat di dalam Pore Refining Facial Cleanser ini adalah jenis pembersih yang berwarna biru. Kenapa dia berwarna biru? Karena bahan yang digunakan di dalam Pore Refining Facial Cleanser ini adalah Blue Chamomile ya. Jadi dia bentuknya seperti gel, bisa kelihatan. Dia bentuknya agak seperti gel dan dia berwarna biru. Berbeda dengan Gentle Milk Cleanser. Gentle Milk Cleanser itu bentuknya seperti krim. Ya, kalau saya lihat kasih lihat perbedaannya adalah ini. Ini adalah Pore Refining agak sedikit gel.
ini adalah bentuknya krim, gentle milk cleanser, dan kalau floral dia lebih teksturnya lebih kayak gel lagi. Tunggu ya. Nah, jadi ini, tapi dia warnanya putih ya. Jadi ini yang membedakan. Pore refining warnanya biru, gentle milk cleanser warnanya putih, dan floral yang warna merah ini dia warnanya adalah bening. Nah, apa yang membedakan dari ketiga jenis ini adalah tipe kulitnya aja. Jadi kalau misalnya punya kulitnya kombinasi, punya kulitnya jenis kulitnya adalah oily, maka gunakan si Pore Refining Cleanser. Nah, sedangkan si Floral Refreshing Cleanser ini lebih ditujukannya untuk siapa? Kameranya kejauhan. Kamera kejauhannya yang mana ya? Yang ini atau yang mana? Nggak apa-apa, untuk demo nanti. Nggak apa-apa, itu nggak usah di-on-kan dulu. Untuk demo kita nanti ya. Jadi yang penting adalah nanti saya akan informasikan. Boleh balik ke slide lagi? Oke. Nah, jadi untuk mereka yang punya kulit berjerawat, untuk mereka yang punya kulit kombinasi, untuk mereka yang punya jenis kulitnya oily, maka bisa menggunakan si Pore Refining Facial Cleanser ini. Pore Refining Cleanser ini adalah fungsinya dia lebih untuk menjaga dan mengontrol produksi sebum. Banyak cleanser-cleanser di luaran sana yang ketika memiliki kondisi kulit oily ataupun memiliki kondisi kulit berjerawat, pengennya itu mencuci wajah yang kayak langsung bikin ketarik, bikin keset. Padahal ketika itu terjadi malah akan membuat kondisi kulit menjadi lebih radang. Kenapa bisa demikian? Karena banyak cleanser-cleanser terutama yang mengandung high chemical yang ada di luar sana, dia malah akan merubah struktur kulit. Kulit berminyak bukanlah sebuah masalah yang besar selama kita bisa membuat produksi sebum yang dikeluarkan di kulit itu tidak lengket, tidak sticky. Karena ketika dia lengket dan ketika dia sticky, maka dia akan memberikan banyak permasalahan. Jadi kita tadi udah membahas 2 jenis cleanser, dan cleanser yang ketiga adalah, slide-nya nggak jalan. Cleanser yang ketiga adalah Floral Refreshing Cleanser. Pada dasarnya Floral Refreshing Cleanser ini bisa digunakan oleh semua jenis kulit, tetapi lebih kami sarankan untuk mereka yang punya kulitnya sensitif. Yang jika mereka kondisi kulitnya betul-betul sensitif, dari mana kita biasanya bisa tahu orang punya kulit sensitif adalah biasanya warnanya itu jauh lebih merah, ataupun tone warnanya itu jauh lebih kemerahan dibandingkan normal ya. Dia nggak perlu berada di bawah matahari lama atau gimana, di ruangan biasa pun dia bisa menjadi lebih merah. Dan Floral Refreshing Cleanser adalah jenis pembersih yang sangat baik ataupun sangat cocok digunakan untuk mereka yang memiliki kulit sensitif. Nah, selanjutnya setelah kita membersihkan wajah di Melilea Botanical Plus, kami juga ada yang namanya Skin Exfoliator. Skin exfoliator ini bisa digunakan bersamaan dengan 3 rangkaian skincare cleanser yang ada. Sama sistem penggunaannya adalah selama 1 minggu digunakan 2 kali saja, karena ini masuk sebagai weekly maintenance. Kenapa exfoliating itu tetap harus dilakukan? Karena setiap harinya sel kulit kita itu selalu mengeluarkan sel-sel kulit mati, dan tanpa kita menggunakan exfoliator ataupun tanpa kita melakukan eksfoliasi secara rutin seminggu 2 kali akan menyebabkan kondisi kulit kita menjadi lebih kusam ya. Jadi eksfoliator sangat baik digunakan seminggu 2 kali. Boleh lebih jika dalam 1 minggu yang memang ada 1 hari yang lagi full berada di outdoor, kena matahari, debu dan lain sebagainya, apakah boleh digunakan lagi? Boleh. Jadi boleh diperhatikan kondisi aktivitasnya seperti apa, tapi terbaik adalah digunakan 2 kali. Apa yang menjadi keistimewaan dari Skin Brightening Exfoliator adalah di Skin Brightening Exfoliator kami menggunakan bubuk sel bambu ya. Jadi kalau bambu dipotong, di tengahnya itu ada serbuknya, itulah yang digunakan. Banyak mungkin yang akan bertanya, apa yang membedakan Skin Brightening Exfoliator dengan Floral Exfoliant yang dimiliki oleh Melilea Botanical Skincare?
Di dalam dunia dermatologi saat ini, jika